Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Lone Wolf kembali ke ruangan Harvey York dengan sikap yang jauh lebih arogan. Dengan token sekte bumi di tangannya, dia menendang siapa saja yang menghalangi jalannya. Namun dia tidak menyangka, Ramona Klein justru menembak token itu hingga berlubang. Bagaimana cerita selengkapnya? Di dalam gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5935 sampai 5939. Chapter 5935. Ketika aku menyelamatkanmu, aku sudah memberitahu mereka ruangan ini. Aku pikir seseorang akan datang untuk menggangguku segera. Harvey York tersenyum. Jika kamu merasa takut, kamu bisa pergi dari sini. Aku tidak akan menghentikanmu. Kamu. Miley Ray memandang Harvey York dengan marah, tetapi setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berbicara dengan lembut. Jangan khawatir. Aku tidak akan pergi. Aku tidak bodoh. Jika aku pergi sekarang, Sekte Bumi pasti akan memaksaku untuk menjadi mitra kultivasi ganda Emily. Tapi itu normal. Orang-orang sepertiku yang berasal dari Kuil Aenar hanyalah alat yang bisa dikorbankan kapan saja untuk Sekte Bumi. Miley Ray yang selalu arogan dan angkuh, saat ini menunjukkan desahan samar di wajahnya. Harvey York melirik Miley Ray dari sudut matanya, dan berkata dengan ringan. Meskipun aku tidak menyukaimu. Tapi demi Tuan Ray, selama kamu mengikutiku, aku akan melindungimu. Jangan khawatir. Miley Ray tampak aneh, dan menghela nafas setelah beberapa saat. Harvey York, kamu memiliki kesempatan untuk menjadi tim teratas di negara H terlepas dari keahlian atau latar belakangmu. Tapi kamu punya kelemahan besar, apakah kamu sendiri yang mengetahuinya? Harvey York berkata dengan tenang. Kelemahan apa? Hatimu terlalu lembut. Miley Ray mengatakan satu kata pada satu waktu. Sejak zaman kuno, siapapun yang telah mencapai hal-hal besar selalu menjadi orang yang kejam. Orang yang baik hati dan lembut hati, bukanlah kualitas seorang superior. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan peduli dengan nasib wanita yang tidak bisa akur denganmu. Bahkan jika aku akan hancur berkeping-keping. Harvey York berkata dengan enteng. Jika kamu selalu menjadi pengikut orang lain, maka kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan nasibmu sendiri. Jalanku ada di kakiku sendiri. Semua yang aku lakukan adalah pilihanku sendiri. Sulit untuk menjadi sempurna di dunia ini. Tetapi cukup untuk menjadi layak di hati beberapa orang. Pada saat yang sama, di suite di lantai 2 bar, pria bertato itu mencengkeram dadanya sambil mendorong pintu. Ketika melihatnya, mata seluruh orang di dalam kotak menyapu dan jatuh padanya. Mata mereka terlihat sangat aneh. Jelas, tidak terduga bahwa dia akan berakhir seperti ini. Di sofa di tengah kotak, seorang pria dan seorang wanita sedang minum teh. Pria itu memiliki rambut pirang, mata kuning dan hidung yang mancung. Meskipun dia terlihat seperti orang Oriental, tetapi dia memiliki karakteristik orang Barat. Dapat dikatakan bahwa sangat jelas bahwa itu adalah keturunan campuran. Di sampingnya, ada seorang wanita berjubah putih. Wanita itu tampak berusia sekitar 20 tahun, dengan wajah seukuran telapak tangan, mata besar, hidung lurus, dan mulut kecil. Sosoknya sangat anggun, kakinya juga sangat lurus, dan wajahnya terlihat seperti buah persik yang menggoda, membuat orang ingin menelannya hanya dengan melihatnya. Pemuda berambut pirang itu adalah Emil Higg dari Chinatown di Amerika Serikat. Dan wanita berbaju putih adalah salah satu pelayan Amos Augustus, Tuan Muda Sekte Bumi, Elani. Pada saat ini, Elani mengangkat alisnya sedikit ketika dia melihat hidungnya yang biru dan wajahnya yang bengkak. Tindakannya ini terlihat lucu dan indah, tetapi mereka yang akrab dengannya tahu bahwa salah satu pelayan Sekte Muda Sekte Bumi sudah marah. Chapter 5936. Tuan, maaf. Kami tidak dapat menyelesaikan misi. Kami bertemu dengan seorang anak laki-laki dengan mata pendek. Dia tidak hanya membawa Miley Ray pergi, tetapi juga melumpuhkan kami. Meskipun pria bertato itu sedikit takut saat ini, sudut matanya masih berkedut. Ngomong-ngomong, dia juga mengatakan bahwa dia sedang menunggu kita di ruangan 1. Jika kamu memiliki kemampuan, dia menunggumu di sana. Pendek, dia tidak hanya membawa Miley Ray pergi, tetapi juga melumpuhkan kami. Meskipun pria bertato itu sedikit takut saat ini, sudut matanya masih berkedut. Ngomong-ngomong, dia juga mengatakan bahwa dia sedang menunggu kita di ruangan 1. Jika kamu memiliki kemampuan, dia menunggumu di sana. Selain itu, Remy juga jatuh ke tangannya. Dia juga memasukkan jaring laba-laba yang ditembakkan oleh Remy ke dalam mulutnya. Dia mencoba melenyapkannya. Bukan karena kami tidak kompeten, tetapi pihak lain benar-benar terlalu ganas. Kami tidak bisa mengalahkannya. Mendengar kata-kata pria bertato itu, para murid dari Sekte Bumi di sekelilingnya sedikit mengernyit. Apa status Sekte Bumi di Outskirt? Siapa yang berani tinggal dan membuat masalah di Outskirt? Apakah otaknya sudah rusak atau dia sudah tidak ingin hidup lagi? Selain itu, Remy juga merupakan anggota Aula Panjang Umur. Meskipun Aula Panjang Umur selalu biasa-biasa saja, orang-orang dengan pengetahuan akan memahami kekuatannya.
Salah satu dari 12 pelindung duniawi, kekuatan yang dipimpinnya hampir setara dengan keluarga tingkat atas. Kekuatan yang secara individual bahkan lebih baik daripada keluarga papan atas. Dapat dikatakan bahwa menyinggung Sekte Bumi, juga menyinggung Aula Panjang Umur. Tidak peduli siapa itu, pihak lain harus mati. Mendengar Remy dibawa pergi, Emily meletakkan cangkir teh di tangannya. Dia lalu menyipitkan matanya dan berkata, "Menarik. Tidak heran dua saudara sampahku menderita di outskirt ini. Sepertinya orang-orang di tempat ini masih memiliki sedikit kepribadian. Sudahkah kamu mengatakan latar belakang identitas kita?" "Sudah." Pria bertato itu mengangguk cepat. "Kami telah mengungkapkan identitas dan latar belakang Sekte Bumi. Tapi orang itu tidak takut sama sekali. Selain itu, kami juga mengatakan bahwa Remy berasal dari Aula Panjang Umur. Tapi dia mengatakan bahwa Aula Panjang Umur hanyalah omong kosong." Untuk menghindari hukuman, pria bertato ini menambahkan bahan bakar ke dalam kata-katanya. Emily tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya tatapan main-main. Dia datang kali dengan penuh persiapan, dan ayahnya Kuga akan bekerja sama sepenuhnya dengan Sekte Bumi. Pada saat kritis, dia diundang makan oleh orang-orang dari Sekte Bumi. Dia ingin seseorang segera mencari tahu kebenarannya. Karena itu, Emily terlalu malas untuk melakukannya sendiri, tetapi melirik Elani di sisi yang berlawanan, dan berkata dengan ringan, "Apakah ini pelayananmu? Sepertinya ketulusan kerjasama antara Sekte Bumi dan Aula Panjang Umur hanya setengah-setengah. Untuk mendapatkan manfaat yang cukup dari kerjasama, sekarang aku hanya mendapatkan seseorang yang menamparkan wajahku. Jika kamu tidak ingin memberiku milik serai itu sebagai kuali, katakan saja. Aku juga tidak keberatan. Adapun apa yang terjadi hari ini, lupakan saja. Aku akan berkemas dan kembali ke Amerika Serikat besok, agar tidak dibersihkan di tempat kumuh ini, sayang." Mendengar kata-kata aneh Emil Hick, semua orang yang hadir tersentak, lalu menatap Emil Hick dengan ekspresi jelek. Semua orang tahu bahwa Emil Hick berbicara sebaliknya. Masalah hari ini, jika tidak bisa membuatnya nyaman, maka kerjasama antara Sekte Bumi dan Aula Panjang Umur, 80% tidak akan mencapai kesepakatan. Chapter 5937. Mata indah Elani melirik Emil Hick, dan itu jelas bahwa dia adalah salah satu pelayan Amos Augustus yang sangat cerdas. Dia bisa melihat trik kecil Emil Hick. Namun, saat ini, Elani tidak bermaksud untuk mengalah begitu saja. Setelah dia mengambil cangkir teh dan meminumnya, dia berkata dengan ringan, "Dalam hal energi dan warisan Sekte Bumi di Outskirt, bahkan orang-orang dari 5 klan kuno dan 10 keluarga teratas mungkin tidak berani membuat masalah dengan kami di Outskirt. Sekarang seseorang secara terbuka berani menantang kami. Apakah Sekte Bumi terlalu rendah hati selama bertahun-tahun? Apakah beberapa orang memang terlalu sombong?" Sekelompok murid Sekte Bumi saling memandang, tidak ada yang berani berbicara kali ini. Elani menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri lagi. Dia memegang cangkir teh, dan melihat kelopak bunga plum bermotif di cangkir teh sejenak, sebelum tersenyum manis dan berkata, "Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, pria itu mencari kematiannya sendiri dan dia mungkin sudah muak dengan hidupnya." Pria bertato itu mengingat sesuatu saat ini. Setelah memikirkannya, dia lalu berkata, "Nona Denise, aku mendengar bahwa ada seseorang pria bernama Master York di atas, yang keluar di Oasis. Aku mendengar bahwa orang ini bersama mereka. Wahai Kawashima tidak bisa mengalahkannya, dan Stefan Augustus dipukuli olehnya. Katakan, bisakah anak sombong itu menjadi miliknya? Maksudmu, pria bernama Harvey York? Seorang pria yang bahkan menderita sedikit kerugian di tangannya." Elani meletakkan cangkir tehnya, dan wajahnya penuh minat. "Aku pernah mendengar tentang pria ini. Tuan Muda Augustus juga mengatakan bahwa dia memiliki identitas dan merupakan perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Tidak hanya identitasnya yang mengagumkan, tetapi kekuatannya juga sangat luar biasa. Hanya saja, tidak peduli seberapa kuat identitas dan kekuatannya, bisakah dia benar-benar dibandingkan dengan Sekte Bumi? Di Outskirt saja, berapa banyak pangeran dan jenderal yang ingin melawan Sekte Bumi? Hasilnya, mereka semua mengakui kalah." Elani mengeluarkan token yang terbuat dari Iron Celestial dari lemari, dan melemparkannya ke pria bertato itu. "Temui dia. Bawa token sekte tanah ini dan beritahu orang itu. Tidak peduli kekuatan apa yang dia miliki, tidak peduli latar belakang apa yang dia miliki. Jika dia menyinggung tamu terhormat kami, dia harus datang untuk meminta maaf. Juga, biarkan nilai serai kembali dan memberikan kompensasi yang baik kepada Tuan Muda Hick. Katakan pada mereka lebih baik mengetahui tentang kedalaman Outskirt dan memahami arti hidup dan mati. Kalau tidak, jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin akan mati." Pria bertato itu bernama Lone Wolf. Pada saat ini, dia memegang token dengan penuh kegembiraan. Dia adalah yang terbaik di antara murid luar kuil Adenar. Meskipun dia tidak sebanding dengan Welt York, dia bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh ahli seni bela diri biasa.
Yang terpenting, dia adalah bawahan setia Elani. Mendengar perintah ini dan melihat token Sekte Bumi, Lone Wolf segera menjadi sombong. Sepengetahuannya, dengan token ini, tidak ada yang berani untuk tidak menghormati Sekte Bumi. Apakah itu klan serigala di Outskirt, 4 suku utama? Ketika mereka melihat token Sekte Bumi, mereka harus menyapa dengan hormat. Bagaimanapun, melihat token Sekte Bumi seperti melihat seorang raja. Di era dinasti feodal, token Sekte Bumi jauh lebih berguna daripada dekrit kekaisaran itu sendiri. Orang-orang bisa berani mengabaikan dekrit kekaisaran, tetapi siapa yang berani mengabaikan token klan bumi? Chapter 5938. Lone Wolf yang memegang token sekarang memiliki semangat yang berapi-api. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan 8 orang dari Sekte Bumi, dan kemudian berjalan keluar dari kotak dengan anggun. Beberapa wanita cantik yang suka menonton kesenangan, berjalan mengikutinya. Ini membuat Lone Wolf menjadi semakin sombong. Dia berjalan keluar dan ketika dia melihat beberapa pelayan dan penjaga keamanan yang tidak berusaha minggir dari jalannya. Dia melangkah maju dan menendang orang-orang itu. Di jalan, seekor pelayan yang entah dari mana ditangkap olehnya, dan dia menamparnya beberapa kali. Pelayan itu bahkan tercengang. Dia telah menjadi pelayan selama bertahun-tahun. Kapan dia melihat pemandangan seperti itu? 2. Pintu kotak nomor 1 ditendang hingga terbuka, dan 2 pelayan yang sedang melayani langsung ditendang. Saat pintu kotak, selusin orang memasukinya dengan niat membunuh. 8 orang Sekte Bumi yang memimpin memancarkan aura yang tak terkatakan pada saat ini. Beberapa wanita cantik juga merangkul dada mereka, dan berjalan ke arah mereka dengan arogan, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Ketika Lone Wolf melihat suasana dalam ruangan, dia meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan masuk sambil mencibir. Bajing! Bocah, putra kura-kura, kamu akan mati. Saat berbicara, dia melirik ke arah Harvey York yang sedang minum teh, dan Remy di sudut ruangan yang entah sudah mati dan masih hidup. Adapun Millie Ray, setelah menatap Lone Wolf dengan tatapan aneh saat ini, dia menundukkan kepalanya diam-diam. Berisik! Harvey York memegang cangkir teh dan melirik Lone Wolf. Kalian orang-orang dari Sekte Bumi, bisakah kamu bertindak dengan cara baik-baik? Atau tidak cukup nyaman bagimu setelah aku menamparmu? Apakah kamu ingin mendapatkan beberapa tamparan lagi? Wah, kamu memang baru saja menamparku. Tapi, aku akan memasang wajahku di depanmu sekarang, dan kamu tidak akan berani menyentuhku. Lone Wolf menggosok wajahnya yang bengkak dan mencibir pada saat ini. Aku tahu latar belakangmu pasti tidaklah kecil. Tapi aku akan memperingatkanmu. Di Outskirt ini, Sekte Bumi adalah Raja Abadi. Jika kamu berlutut sekarang, semuanya belum terlambat. Mereka menunjukkan senyum lucu di wajah mereka saat ini, jelas membayangkan apa konsekuensi tragis yang akan diterima Harvey York selanjutnya. Harvey York menghela nafas dan berkata ringan. Pergi. Tanyakan pada Amos Augustus untuk melihat, apakah dia berani mengucapkan kata-kata ini di depanku. Bocah kecil. Tuan Muda Augustus bukanlah sesuatu yang bisa kamu sebutkan dengan santai. Karena ini, aku bisa menghukummu dan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping. Harvey York berkata ringan. Benarkah? Hanya kamu? Apa yang bisa kamu andalkan? Sambil tertawa, dia mengeluarkan token Sekte Bumi di atas meja kopi di depan Harvey York dengan keras. Bocah kecil. Lihat dengan jelas, ini adalah token dari Sekte Bumi. Melihat token ini seperti melihat seorang raja. Siapapun yang berani tidak menghormati token ini adalah kejahatan besar. Sekarang, kamu harus pergi dan minta maaf sendiri padaku. Berikan aku penjelasan. Juga, Millie Ray. Amos Augustus memintamu untuk membersihkan dirimu, dan kamu akan menemani Tuan Muda Hik malam ini. Kalian berdua sebaiknya patuh. Dalam hal ini, itu akan bermanfaat bagi kalian berdua. Jika kamu berani main-main, dan bertindak sembrono. Bukan hanya dirimu sendiri, bahkan orang-orang di belakangmu, temanmu dan keluargamu. Mereka akan membayar harga yang pantas karenamu. Chapter 5939. Pada saat ini, Lone Wolf membawa tangannya di punggungnya, dan merasa menjadi seorang penguasa. Bagaimanapun, token Sekte Bumi telah diperlihatkan saat ini. Dalam kognisinya, siapa yang berani membuat masalah dengan Sekte Bumi? Orang-orang dari Sekte Bumi, semuanya bersemangat dan terlihat bangga saat ini. Mereka menunggu Harvey York hingga ketakutan setengah mati dan langsung berlutut. Bagaimanapun, token Sekte Bumi di Outskirt lebih berguna daripada dekrit kerajaan. Pernah ada seorang gangster yang sangat kuat, dia tidak takut pada dekrit kekaisaran, dan bahkan dia dengan menari memprovokasi orang-orang di kantor polisi. Akibatnya, kantor polisi meminta bantuan dari Sekte Bumi. Sekte Bumi lalu mengirim seorang biksu kecil dengan sebuah token. Gangster itu langsung berlutut dan mengaku bersalah setelah tanda tersebut. Sekarang, token itu sudah dilemparkan di meja kopi di depan Harvey York. Selain mengakui kepengecutan, apakah ada cara kedua untuk melawannya?
Tepat ketika semua orang menunggu Harvey York segera berlutut, mereka melihat Harvey York meletakkan cangkir tehnya dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Ayo, ambil barang-barangnya. Bawa kepadaku dan tunjukkan dengan jelas. Kalau tidak, bagaimana aku tahu apakah yang kamu bawa itu asli atau palsu?" Mendengar kata-kata alami Harvey York, Lone Wolf tertawa menyeringai. Dia memperhatikan Harvey York dan berkata, "Kamu memintaku untuk mengambil token dan membawanya kepadamu untuk melihat dengan jelas. Bajing, apakah kamu pikir setelah mendapatkan menamparku sebelumnya, kamu merasa sangat baik sekarang? Tidak apa-apa. Kamu berperilaku seperti ini, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Awalnya, aku ingin menyelamatkan hidupmu. Tapi sekarang, aku akan melenyapkanmu secara langsung." Mendengar kata-kata Lone Wolf, para wanita cantik di sekitarnya memandang Harvey York. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan menghela nafas. Pemuda ini benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Apakah dia tidak tahu kiasan tentang mayat yang terkubur ribuan mil ketika Sekte Bumi marah? Tapi itu benar, justru karena dia tidak memiliki pengetahuan maka dia tidak tahu arti hidup dan mati. Ada apa? Apakah kamu tidak bisa mengambilnya? Harvey York tersenyum ringan. Jika seperti itu, maka token ini palsu. Apakah kamu ingin menggunakan token palsu ini untuk berpura-pura di depanku? Kamu. Mendengar kata-kata Harvey York, Lone Wolf sangat marah. Namun, tepat ketika dia akan mengatakan bahwa tokennya lebih nyata daripada mutiara, dia melihat Ramona Klein, yang diam di samping, tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan langsung menarik pelatuknya. Dua. Dengan suara nyaring, token itu terbang keluar menyisakan lubang di tengahnya, sebelum jatuh di depan Lone Wolf. Pada saat ini, bahkan jika hal ini benar, benda itu sudah tidak berfungsi lagi. Apa? Beraninya kamu menghancurkan token Sekte Bumi? Lone Wolf memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Wajah sejumlah orang saat ini terlihat sama jeleknya dengan makan kotoran. Lagi pula, melihat token itu seperti melihat raja. Sekarang menghancurkan token hampir merupakan akhir yang tak ada habisnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey York akan berani melakukan ini. Menghancurkan tokennya, Harvey York tersenyum ringan. Bukankah aku sudah mengatakannya? Bahkan Amos Augustus tidak akan memiliki wajah di depanku. Kamu datang dengan token yang tidak diketahui asli atau palsu. Kembalilah dan beritahu apa yang terjadi pada Elani. Katakan padanya, Sekte Bumimu tidak memiliki wajah sama sekali di depanku. Lone Wolf sangat marah, dan dia berteriak dengan keras. Bajing, kamu sangat tidak menghormati Sekte Bumi. Siapa kamu? Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika kamu adalah orang yang disebut Master York, kamu akan mati malam ini.